selamat datang di Creator yang Sehat. Di sini adalah podcast yang akan membahas seputar hal-hal kehidupan sehari-hari yang tentunya dekat dan relevan dengan kehidupan kawan-kawan kreator yang sehat. Oke, perkenalkan balik lagi dengan gue Ahmad Muraidi. Dan di sini kita nantinya akan membahas tentang komunitas film yang mana kita juga berbincang mengenai perkembangan film-film Indonesia sepanjang tahun 2024 ini. Seperti itu. Dan sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan siapa di sebelah aku. Halo, saya Yosan. Halo Mas Yosan, apa kabar? Baik. Oke, Mas Yosan bisa ceritain dulu nggak sih Mas Yosan itu dari komunitas film apa dan sekarang kesibukannya apa? Saya Yosan tuh dari Movie Goers ID. Kalau kalian main Twitter tuh ada akun Twitternya dari Goers ID, fokus untuk mereview dan membahas masyarakat untuk film Indonesia maupun luar negeri. Sekarang sih bukannya udah akhir tahun ya, jadi film agak berkurang, jadi ya jadi bulan-bulan sekarang. Jadi Movie Goers ini memang kalau lihat dari namanya kayaknya memang suka untuk nonton film ya, gitu kan. Jadi lebih memilih antara nonton film di bioskop dibanding platform OTT. Awal gitu, dulu kita awal berdiri tahun 2010-an tuh IMAX pertama di Indonesia itu dengan TV. Movie Goers tuh menginisiasi screening mobile gitu. Bareng sama dulu ada majalah namanya Kata Film Indonesia. Itu Movie Goers bikin screening mobile komunitas film. Nah, salah satunya saya terus ada beberapa teman juga yang memang membuat komunitas Movie Goers ID. Kalau itu film Black Pages dulu tahun 2012 itu pertama kali Movie Goers ID berdiri. Jadi di dalam itu ada banyak komunitas juga, jadi penulis review kayak blogger, family blogger. Nah itu mereka ngumpul di Movie Goers ID. Salah satunya yang masih aktif itu untuk mereview data testing itu saya sama ada beberapa teman orang lah. Terus bisa ngumpul kalau misalkan sekarang kan kita kadang berkumpul di salah satu WhatsApp group gitu kan, kita atau misalkan ketemu tadi pada saat di streaming atau festival film. Nah itu bisa ngumpul atau ketemu tuh awalnya memang temenan sejak kuliah atau memang dulu ada mail tertentu atau dulu mungkin masih berkumpul di phone atau gimana gitu. Ini orang-orang ya, awal dikit. Jadi ketika kumpul tuh sebenarnya kenal dengan orang-orang itu ada dulu namanya Berludis, itu di situ beberapa orang saya kenal, cuma saya juga belum berani untuk itu. Nah, terus begitu berkembang ke Twitter, orang nanya X. Nah, di situ tuh kenal sinetron, istilahnya kan. Nah, dulu belum ada sinetron, jadi kayak orang-orang yang sering film, terutama di Indonesia lagi dulu yang bangkit ya kan, antara Arisan, Salah. Dan dari situ kita film Indonesia itu mulai kita Kamis nonton ke bioskop ke Indonesia. Nah itu awalnya itu kayak gitu. Jadi nah Movie Goers itu salah satu yang meramaikan aspek itu Kamis ke bioskop nonton film Indonesia. Sampai sekarang kita film Indonesia pasti dengan perkembangan bagaimana, yaitu salah satunya lalu ekosistem yang sehat itu komunitas reviewer dan apresiasi ke Indonesia itu sepertinya dari komunitas itu. Label Kakusa terus juga lanjut sebagai anak Twitter yang keren label Cinefil, terus lanjut juga ke komunitas itu pergerakan yang memang signifikan banget gitu. Apalagi memang ada yang jauh yang kamu ke bioskop gitu kan, mungkin kawan kreator juga gitu kan, kalau ingin nonton film Indonesia itu biasanya tayang pertama kali itu tiap hari Kamis di bioskop. Jadi selalu utamakan gitu kan supaya mereka dapat layar lebih, itu harus selalu diutamakan untuk nonton di hari pertama seperti itu. Jadi sekarang juga udah berkembang sih ke media-media sosial lain gitu, entah buat channel di Instagram ataupun buat WhatsApp group ataupun Telegram maupun Discord gitu Movie Goers-nya. Kalau Movie Goers sendiri secara personal berkembang, masing-masing member itu berkembang. Ada salah satu sutradara kalau nonton film dari Turning
sutradaranya Mr. Afriga itu yang main Robert Kecil atau Bayu Bayu itu saya kalau jadi sutradara dari dulu tuh memangnya video saya gini jadi dari menunjukkan itu menjadi jaringan kalau pelanggannya dokter di Medan reviewer yang terkenal ini juga member yang video saya juga mereka berjalan di dalam situ lah. Ada lagi Rifki Ogi, dia salah satu founder dulu di CGV, sekarang pindah ke salah satu perusahaan itu. Jadi kalau secara personal kita berkembang, tapi kalau untuk media sosial ini nih, kalau satu kali sibuk gitu ya, itu fokusnya sedikit aja, kayak di Instagram kita berusaha untuk bikin di TikTok kita berusaha bikin, tapi waktunya nggak ada, minta orang nggak ada, jadinya lebih fokus di Twitter sekarang sih. Oh, tetap jadi sinetron melalui Twitter ya, bikin kupas singkat gitu kan, atau untuk apa namanya mungkin live report dari Presscon seperti itu ya. Salah satu yang paling update lah di antara Watchmen, ada film dari buat ini gitu. Ya, itu juga mengikuti buat saya gitu. Oke, itu nama-nama yang tadi disebutkan tentang udah nama-nama yang juga punya apa namanya ya perkembangan mewarnai gitu kan ekosistem perfilman yang based on community, tapi juga tadi kayak Mas Demodo itu juga dia juga sudah membuat apa jadi konsultan juga ya untuk beberapa rumah produksi kayak gitu. Jadi memang ya itulah gitu perkembangan dunia film memang semacam itu. Nah mungkin kalau misalkan tadi ada tantangan kayak sulit untuk mengelola komunitasnya yang mungkin komunitasnya sekarang juga ada pengurusnya yang sudah punya kesibukan masing-masing ya karena sudah ada yang memilih untuk jalur menjadi sutradara film atau membuat produksi film pendek dan sebagainya. Nah itu gimana Mas? Kira-kira cara bergabung untuk moviegoer mungkin kalau kawan kreator dia ada yang mau ikut bergabung itu caranya gimana? Terus terang kalau saya sendiri itu salah satu orang yang paling suka nih mencari ide baru untuk mereview film, mengapresiasi film, dan saya biasanya melihat dari tulisannya dia di sosial media. Saya lihat misalnya saya pantau juga timeline-nya biasanya kita aja, kita ikut tulis yuk. Terus saya bilang punya beberapa rekan di sosmed lain kan kayak nonton dulu juga ada. Kadang-kadang sebelum masuk komunitas lebih buat kan nggak ada kontrolnya saya kan nggak sendiri kayak biasanya kalau mereka ke komunitas lain nulis di situ kan lama-lama berkembang kayak gini. Jadi saya termasuk orang yang paling senang mencari penulis-penulis dengan angle tulisan yang unik-unik dan ini komunitas ini salah satu yang buat berjejaring. Kalau sebenarnya tadi ada yang jadi sutradara, penulis naskah, ada yang jadi creative director. Jadi kalau mau jadi terlibat di dalam industri film kayak kalau Jakarta Film salah satunya berkomunitas dengan berjejaring bersama teman-teman pasti bisa terjun terlibat di industri film. Salah satu jalannya komunitas film ini jangan menulis review, pasti akan tahu kalau itu harusnya berpikir begini, jeleknya begini, jangan mengulangi jeleknya. Nah itu tuh kunci-kuncinya kenapa film Indonesia bisa berkembang selama karena banyak kritikan-kritikan yang bagus, yang membangun, yang nggak cuma sekedar bahasa sampah, bahasa binatang, review ini itu menurut gue katakan ada beberapa itu kayak gitu kan senang saya yang zaman itu karena mempengaruhi orang untuk mereview sama seperti itu gitu. Dia selalu jawabannya siapa sih nonton review siapa sih nonton dulu satu orang yang nonton loh itu bisa mempengaruhi orang mereview pakai bahasa kebenaran bahasa sampah lebih bagus mereview dengan bahasa yang tertib dengan bahasa yang boleh bilang jelas kalau ini tapi bahas poin-poinnya apa yang itu penting banget. Jadi menurut gue ya berkomunitas menulis itu yang paling penting menulis karena terus terang reviewer kita masih kurang masih nggak masih nyari karena
beberapa kali sakit kalau sebelumnya berapa kali lihat klinik sebelumnya bukan kali klinik itu berapa kali 2 tahun ini 3 kali sakit dari jadi ayo kita gabung kita berkomunitas mengangkat sakit Indonesia membangun Indonesia bersama-sama ikut dalam ekosistem. Iya, jadi kan ternyata menurut konteks film ini memang melalui ekosistem perfilman itu sendiri gitu kan. Jadi walaupun mungkin hanya sebatas nonton aja ataupun mengulang setelah nonton itu juga memberikan dampak gitu kan, karena kita memberikan sebagai bentuk apresiasi dan juga literasi gitu kan buat penonton-penonton lain, ataupun mungkin masih banyak juga kawan-kawan kreator juga yang masih belum tertarik ya untuk nonton film-film Indonesia, ataupun juga ada beberapa juga yang masih lebih suka atau lebih minat film mancanegara gitu kan. Nah tapi tadi juga ada yang menarik bahwa untuk menulis gitu kan kita bisa mulai dari media sosial gitu kan, apalagi mulai dari cuitan-cuitan di ataupun Twitter gitu kan. Nah kira-kira tadi Mas Jovan sempat mention ada angle atau sudut pandang dari film yang bisa kita bahas. Selain itu kira-kira apa sih gitu dari suatu film yang bisa kita kulik atau kita bahas gitu dibanding kita harus menyebutkan bahasa yang sumpah serapah gitu kan. Nah ini kira-kira apa sih gitu selain sudut pandangnya dari suatu film apa nih yang biasanya bisa kita bahas melalui gitu. Selama ini sih yang paling berpengaruh itu adalah sudut pandang dari personal. Jadi pengalaman orang itu kan masing-masing berbeda ya. Jadi kalau itu akan lebih menarik kayak gue dulu mengalami ini, gue mengalami ini relevan banget. Nah itu tuh contohkan aja, dituliskan aja dalam bentuk tulisan. Itu akan lebih menarik dibanding kalau lo bahas ini kameranya sinematografinya bagus, musiknya bagus. Itu penting juga. Tapi itu kan perlu pengetahuan lebih gitu. Perlu bermain film lah ibaratnya kalau pernah jadi ahlinya untuk mengetahui mana musik yang bagus, mana sinematografi yang bagus, mana sinematografi yang bercerita gitu, gambar yang bercerita. Itu perlu ilmu dan perlu banyak nonton film dan misalnya kalau nonton film itu tanya seberapa relevannya film itu sama lo, seberapa relate-nya, seberapa film itu bisa mengubah itu tuh menarik tuh menurut gue angle dari itu. Gue juga buat salah satu penulis di Facebook. Dua cerita itu kalau Indonesia itu 2007 ya, kan itu tadi kan. Apa terjadi? Salah satu temen gue, sutradara, dia bikin satu sinetron sitcom terkenal di Indonesia. Gara-gara belajar tulis juga, dia menjadi penulis naskah. Untuk sitcom itu ya, bapak sitcomnya setengah masa itu. Jadi dia dari setengah masa itu jadi agak gara-gara sutradaranya baca review di Facebook. Coba itu. Cuman gara-gara itu, terus abis itu berlanjut ke project The East, gue nulis The East itu terakhir itu gue nulis. Terus sambal lagu kalau ini tadi penting gue bikin sinetron. Banyak juga sampai ada satu film yang software gue tulis jadi yang gue tadi gue bilang banyak orang yang terlibat dari awal-awal itu film jadi terjun di itu ya itu salah satu juga. Ternyata dari kita menulis dari sudut pandang pertama, terus kita libatkan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui ya, terus kita relate dari segi apa nih untuk konten film itu gitu, jadinya malah membuka peluang-peluang baru itu untuk terjun atau ikut terlibat di industri film Indonesia. Wah itu menarik banget gitu, bahkan bukan hanya film, tadi bisa lagi sinetron atau mungkin sekarang ada serial ya gitu, jadi wah itu banyak banget. Nah kita jadi tadi ngomongin personal, jadi pengen tahu nih gitu kan, kalau film Indonesia yang Mas Yovan tonton selama tahun 2024 ini, apa yang menurut Mas Yovan paling relate secara personal? Tidak masalah tahun ini secara nasional lebih dari 360-an film ya, kalau nggak salah. Tapi yang paling terkenal nanti ada satu. Dan emang banget dengan kondisi sekarang yang menuju dewasa, menuju tua lah.
itu nggak mungkin. Jadi tidak pernah kita gitu ya. Enggak juga. Obrolan dan kita bersama punya rencana masa depan nikah punya rumah gitu. Setelah itu lain, maka apa yang membuat diri tapi juga film yang bagus sudah bisa mengubah diri itu. Om film itu dengan ya kita nggak bisa